Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Andi Ismi Aulia Arsal dengan NIM B1B123006, kelas A semester 2, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tujuan saya membuat video presentasi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Bisnis dengan dosen pengampu Pak Haris Yusuf Abadi, SHMH. Adapun materi yang akan saya presentasikan yaitu mengenai hukum perikatan. Mengapa kita penting memahami perikatan dalam dunia bisnis? Jadi, memahami perikatan dalam dunia bisnis sangat penting karena perikatan itu sama seperti kontrak yang menjadi landasan hukum bagi transaksi bisnis. Memahaminya sangat penting agar dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak, baik mengatur hak dan kewajiban para pihak, serta mengamankan transaksi bisnis dan mengatur tentang pola penyelesaian sengketa yang timbul antara kedua belah pihak. Hal ini dimaksudkan agar mengurangi resiko konflik dan juga kerugian yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu pengertian perjanjian dan perikatan. Perjanjian yaitu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih. Hubungan antara dua orang tersebut adalah suatu hubungan hukum. Sedangkan perikatan adalah suatu hubungan hukum yang timbul dari perjanjian antara dua pihak, yang satu pihak menuntut sesuatu dari pihak lain dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Adapun syarat sah perjanjian yaitu satu, sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri, dua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, tiga, suatu hal tertentu atau objek yang jelas, empat, suatu sebab yang halal, yaitu tidak bertentangan dengan undang-undang, agama, adat istiadat, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu prestasi dan bentuknya. Prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi dalam perjanjian. Sedangkan bentuk-bentuk prestasi dalam kontrak yaitu satu, memberikan sesuatu. Objek perjanjian adalah barang yang memiliki nilai ekonomis. Kedua yaitu berbuat sesuatu jika objek perjanjian adalah sebuah jasa. Ketiga yaitu tidak berbuat sesuatu, yaitu bersikap pasif, tidak melakukan hal yang dilarang dalam kontrak. Selanjutnya yaitu wan prestasi dan bentuknya. Wan prestasi adalah tidak melakukan kewajiban dalam perjanjian. Nah, bentuk-bentuk wan prestasi yaitu satu, tidak melaksanakan sama sekali apa yang dijanjikan. Kedua, melaksanakan sesuatu yang dijanjikan tetapi terlambat. Ketiga, melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak seperti yang dijanjikan atau tidak sempurna. Keempat, yaitu melakukan sesuatu yang harusnya tidak dilaksanakan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis perjanjian. Satu, perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pada satu pihak saja, sedangkan pihak lain hanya ada hak. Sedangkan perjanjian timbal balik atau bilateral adalah pada masing-masing pihak ada hak dan kewajiban. Dua, perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama atau diatur dalam KUH Perdata, sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama dan tidak diatur dalam KUH Perdata. Ketiga, perjanjian obligatoir dan perjanjian kebendaan. Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang hanya meletakkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak dan belum memindahkan hak milik. Nah, untuk memindahkan hak milik diperlukan perjanjian kebendaan. Empat, yaitu perjanjian konsensual atau real. Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul atau lahir karena kata sepakat para pihak, sedangkan dalam perjanjian real kata sepakat para pihak terjadi bersamaan dengan penyerahan lavering atau barangnya. Lima, yaitu perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban. Perjanjian cuma-cuma adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu akan memberikan suatu keuntungan pada pihak lain tanpa menerima suatu imbalan. 6, yaitu perjanjian formal. Perjanjian formal adalah perjanjian yang harus dibuat secara tertulis. Jika tidak, maka perjanjian itu menjadi batal. 7, yaitu perjanjian campuran. Dalam perjanjian ini terdapat unsur-unsur dari perjanjian bernama yang terjalin menjadi satu sedemikian rupa, sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan sebagai perjanjian yang berdiri sendiri. 8, yaitu perjanjian penanggungan. Penanggungan adalah suatu persetujuan di mana pihak ketiga dari kepentingan kreditur mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur bila debitur tidak memenuhi perikatannya. 9, yaitu perjanjian standar atau baku. Perjanjian yang dibuat sepihak oleh produsen yang bentuknya tertulis berupa formulir-formulir yang isinya telah distandarisasikan atau dibukukan terlebih dahulu serta bersifat massal tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi yang dimiliki oleh konsumen. 10, yaitu perjanjian garansi. Perjanjian garansi adalah suatu perjanjian di mana seorang A atau A berjanji kepada B
bahwa C akan berbuat sesuatu. Selanjutnya yaitu hapusnya perikatan. Yang pertama karena pembayaran, dua karena penawaran pembayaran tunai dengan diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, tiga karena pembaruan uang, empat karena penjumpaan utang atau kompensasi, lima karena pencampuran utang, enam karena pembebasan utang, tujuh karena musnahnya barang yang terutang, delapan karena kebatalan atau pembatalan, sembilan yaitu berlakunya syarat batal, dan yang terakhir yaitu daluarsa. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.